Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Irda Hismalindra, NIM 1914069 dari kelas B 2019, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tempat tanggal lahir Bogor 28 April 2001. Alamat dari Indramayu. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberi sedikit gambaran tentang kebudayaan dan agama Barat di Indonesia. Budaya atau kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan jamak dari budi, yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan kultur, yang berasal dari Latin colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata kultur terkadang diterjemahkan sebagai kultur. Budaya adalah suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian yang terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya itu diwariskan dari secara genetis. Perkembangan kebudayaan asing di Indonesia ini terletak sangat strategis, yang berada pada jalur dua pusat perdagangan internasional pada masa lampau, yaitu India dan Cina, yang memberi pengaruh besar kebudayaan pada pribumi. Dengan terjadi kedua budaya tersebut, dapat dikembangkan kebudayaan asli setempat. Selain dari pengaruh budaya asing masa lampau, perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses alkulturasi budaya, terutama pengaruh budaya Barat. Banyak sekarang anak-anak ini yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya Barat. Misalnya, mereka mencontohkan gaya-gaya Barat seperti ala-ala artis Korea atau ala-ala artis Thailand. Kemudian, anak-anak ini lebih cenderung banyak bermain gadget dibandingkan untuk membaca buku dan belajar. Bahkan, mereka lebih mementingkan untuk membeli kuota internet dibandingkan untuk membeli buku pelajarannya sendiri. Pengaruh dari agama dan kebudayaan Barat di Indonesia ini memiliki dua dampak. Ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia ini banyak memiliki keragaman etnis dan agama, maka disitulah Indonesia memiliki keragaman budaya pula. Tidak hanya budaya dari dalam negeri saja, bahkan budaya asing pun ikut masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi, budaya asing ini semakin banyak yang masuk dan mempengaruhi para generasi bangsa. Budaya asing yang masuk dimiliki dua dampak positif dan dampak negatif. Namun, yang banyak menonjol sekarang ini hanyalah dampak negatifnya saja dibandingkan dampak dari positif. Contohnya, anak lebih sering bermain gadget dibandingkan belajar, seperti yang saya ucapkan sebelumnya. Kemudian ada dampak positif dari pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Yang pertama ada perubahan tata nilai dan sikap. Kemudian kedua ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu mungkin banyak orang yang tidak mengetahui teknologi. Sekarang ini banyak teknologi yang semakin canggih, bahkan perabotan rumah itu sudah memakai teknologi. Kemudian ada tingkat kehidupan yang lebih baik, ada industri yang memproduksi alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Sini ada gambar laptop tangan, tablet, dan semacam alat elektronik itulah salah satu dampak positif dari
pengaruh agama dan kebudayaan barat di Indonesia. Terus kemudian ada agama yang masuk ke dalam Indonesia ini banyak. Ada agama Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu, dan lainnya. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu gaya hidup yang kebarat-kebaratan, seperti anak zaman sekarang yang mengikuti gaya-gaya ala artis Korea atau mengikuti gaya-gaya ala rambut punk. Terus banyak juga yang sering berhura-hura seperti ke diskotik atau ke klub-klub malam seperti berdansa-dansa mengikuti gaya dari barat. Kemudian ada sikap individualistik. Mereka cenderung lebih sering menyendiri dibandingkan bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan kalau mereka bergabung dengan teman-temannya, mereka pun bukan memikirkan kebersamaannya, tapi memikirkan gadgetnya masing-masing. Terus ada pola hidup konsumtif, kesenjangan sosial. Adapun cara mengatasi dampak negatif dari budaya barat ini. Yang pertama, peranan pemerintahan ini harus lebih bijak dan mengambil keputusan yang jangan hanya bisa dipengaruhi saja, tapi memikirkan bagaimana caranya ke depannya nanti jika para calon generasi bangsa ini banyak yang menirukan budaya barat dari barat sehingga menghilangkan budaya sendiri dari Indonesia. Pemerintahan juga ikut berdiskusi dengan Kemendikbud untuk mengadakan pembelajaran tambahan agar anak tidak bisa ada waktu untuk menirukan gaya barat atau bermain gadget. Yang kedua, ini ada peranan tokoh agama dan budaya. Para tokoh agama dan budaya juga bisa ikut andil dalam membujuk kembali hati para generasi bangsa agar tidak larut dalam budaya barat. Misalnya dari tokoh agama mengajarkan bahwa cara berpakaian wanita itu harus tertutup, bukan untuk diumbar-umbar. Sedangkan dari tokoh budaya mereka meningkatkan kembali acara-acara pada bidang budaya seperti tari tradisional dan lainnya untuk menarik perhatian para generasi bangsa. Yang ketiga ada peranan orang tua. Peran orang tua inilah sangat dibutuhkan untuk anak-anak apalagi yang masih berada di bawah umur, karena keseharian mereka lebih banyak dengan orang tuanya dibandingkan dengan teman, sekolah, atau yang lainnya. Maka disinilah orang tua harus bijak dalam mendidik anaknya agar mereka tidak seenaknya dan bisa menghargai kita sebagai orang tua. Misalnya dengan cara kita membatasi anak bermain HP, tidak menuruti apa yang direngekkan oleh anak tersebut, dan mengenali macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Di sini ada saran dan tips untuk mencegah anak agar tidak terpengaruh dengan budaya barat. Yang pertama ada orang tua harus bisa mengenal dan mengagumi kebudayaan bangsanya sendiri. Misalnya orang tuanya dari Aceh, berarti anak tersebut harus diajari kebudayaan Aceh, dan tidak hanya di kebudayaan Aceh aja. Ada kebudayaan dari Kalimantan, budaya Kalimantan, suku Kalimantan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada batasi anak ketika bermain gadget. Terus yang ketiga ada memberi menu makanan tradisional seperti rendang dari Padang, empek-empek dari Palembang, sate dari Madura, dan masih banyak lagi. Terus memilih konsumsi media yang tepat bagi keluarganya dan ciptakan gaya mendidik anak versi sendiri, bukan versi dari gaya barat. Itulah Indonesia ini sangatlah beragam dari kebudayaannya, etnis dan juga suku bangsanya. Maka dari itu kita sebagai penerus generasi bangsa harus bisa mencintai produk dalam negeri dan keragaman budaya di Indonesia. Dengan cara kita memelihara dan selalu memakai kebudayaan Indonesia, maka budaya barat atau asing tidak akan bisa mempengaruhi para calon generasi bangsa. Maka dari itu hargailah produk dalam negeri. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.